Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Iman Nurzaman SPD MSIP MSIP. Perkenalkan, nama saya Rifa Rukoyah, mahasiswa program studi pendidikan fisika Institut Pendidikan Indonesia Garut dengan NIM 248420030002. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah fisika kelas 1. Dengan ini saya akan menjelaskan mengenai gerak lurus. Oke, sebelum kita mengetahui apa yang dimaksud dengan gerak lurus lebih lanjut, apakah kalian pernah melihat buah apel yang jatuh dari pohonnya? Atau apakah kalian pernah melihat mobil yang sedang berjalan di jalan tol? Tanpa kita sadari bahwasannya hal tersebut sedang menerapkan konsep gerak lurus. Mengapa demikian? Mari kita simak penjelasan berikutnya. Sebelum mengetahui apa definisi gerak lurus, ada baiknya kita mengetahui definisi gerak terlebih dahulu. Gerak adalah perubahan posisi dari posisi awal ke posisi akhir. Sebuah benda bisa dikatakan bergerak jika posisinya berubah. Contoh, ada seseorang yang mendorong meja dari posisi A ke posisi B. Jika meja tersebut berpindah dari posisi A ke posisi B, maka hal tersebut disebut dengan gerak. Setelah memahami apa itu gerak, kita akan membahas gerak yang sederhana, yakni gerak lurus. Gerak lurus adalah gerak suatu benda yang berada di lintasan lurus. Artinya, benda tersebut bergerak ke satu arah tanpa belok. Contohnya, saat bola ditendang lurus ke depan, bola tersebut bergerak dari satu titik ke titik yang lain melalui jarak yang lurus. Jenis-jenis gerak lurus. Gerak lurus terbagi menjadi dua. Yang pertama, gerak lurus beraturan atau bisa dikenal dengan istilah GLB. Yang kedua, gerak lurus berubah beraturan atau yang bisa dikenal dengan GLBB. Gerak lurus beraturan atau GLB merupakan gerak suatu benda pada lintasan lurus dengan kecepatan konstan atau tetap. Sehingga boleh kita tuliskan bahwasanya GLB memiliki kecepatannya konstan atau tetap. Jika kecepatannya tetap, maka dia tidak memiliki percepatan, alias percepatannya nol. Apa sih sebenarnya percepatan itu? Percepatan adalah perubahan kecepatan terhadap waktu. Mengenai rumus GLB cukup simpel dan mudah untuk diingat. Agar mudah diingat, mari kita buatkan segitiga terlebih dahulu. Di atas kita simpan huruf S, dan di bawah kita simpan huruf V dan T, di mana S adalah jarak, V kecepatan, dan T adalah waktu. Jika yang ditanyakannya S atau jarak, maka V dikali T. Jika yang ditanyakannya V atau kecepatan, maka S dibagi T. Jika yang ditanyakannya T atau waktu, maka S dibagi V. Setelah kita memahami rumus-rumus pada gerak lurus beraturan, sekarang mari kita terapkan rumus tersebut melalui contoh soal berikut ini. Sebuah mobil bergerak dengan kecepatan tetap 20 meter per sekon selama 15 detik. Berapa jarak yang ditempuh mobil tersebut? Dari soal tersebut dapat diketahui bahwasanya V sama dengan 20 meter per sekon, sedangkan T sama dengan 15 detik. Ditanyakan adalah S atau jarak, di mana rumus S adalah V dikali T. V-nya 20, T-nya 15. Berarti 20 dikali 15 sama dengan 300 meter. Jadi, jarak yang ditempuh mobil tersebut adalah 300 meter. Jenis gerak lurus yang kedua yakni gerak lurus berubah beraturan atau dikenal dengan istilah GLBB. GLBB merupakan gerak suatu benda pada lintasan lurus dengan kecepatan berubah secara teratur dan percepatannya tetap. Sehingga jika ada sebuah benda bergerak lurus berubah beraturan, bisa kita tuliskan kecepatannya berubah beraturan, sedangkan percepatannya tetap atau konstan. Maksudnya bagaimana? Kalian bisa perhatikan ilustrasi berikut ini. Jika sedang berkendara di lampu merah, tentunya kita dalam keadaan berhenti atau diam dengan kecepatan 0 km per jam. Ketika lampunya hijau, kecepatannya berubah menjadi 20 km per jam. Kemudian kecepatannya bertambah lagi menjadi 40 km per jam. Dari ilustrasi tersebut, jika kita amati, kecepatannya berubah
Akan tetapi, berubahnya beraturan, yakni mengalami kenaikan sebesar 20 km per jam. Jika kita selisihkan dari 0 ke 20, selisihnya adalah 20. Dari 20 ke 40, selisihnya 20. Maka, nilai 20-20 inilah yang disebut dengan percepatan. Mengenai rumus gerak lurus berubah beraturan atau GLBB itu ada 3. Yang pertama, Vt sama dengan V0 plus At. Yang kedua, S sama dengan V0T plus setengah At kuadrat. Yang ketiga, Vt kuadrat plus V0 kuadrat plus 2AS, di mana V sama dengan kecepatan, A sama dengan percepatan, T sama dengan waktu, dan S adalah jarak. Kapan kita menggunakan rumus ke-1, kedua, atau ketiga? Rumus yang pertama, cirinya, jika yang diketahui atau ditanyakan ada unsur V dan T. Sedangkan yang kedua, jika ada unsur S, V, dan T. Dan yang terakhir, jika ada unsur V dan S. Sehingga dapat disimpulkan bahwasanya apabila yang ditanyakannya T, maka rumusnya bisa menggunakan nomor 1 dan nomor 2. Jika yang ditanyakannya S atau jarak, maka rumusnya bisa menggunakan nomor 2 dan nomor 3. Contoh soal bersama-sama. Sebuah sepeda motor mula-mula diam, lalu dipercepat dengan percepatan 2 meter per sekon kuadrat selama 5 detik. Berapa kecepatan akhir dan jarak yang ditempuhnya? Dari soal tersebut diketahui bahwasanya V0 sama dengan 0, A sama dengan 2 meter per sekon kuadrat, T sama dengan 5 sekon. Ditanyakan V atau kecepatan dan S adalah jarak. Jawabannya V sama dengan V0 ditambah AT sama dengan 0 ditambah 2 dikali 5 sama dengan 10 meter per sekon. Sedangkan S atau jarak sama dengan V0T ditambah setengah AT kuadrat. 0 dikali 5 ditambah setengah dikali 2 dikali 5 pangkat 2. 0 ditambah setengah dikali 50 sama dengan 25 meter. Jadi jarak yang ditempuh sepeda motor tersebut 25 meter, sedangkan kecepatannya 10 meter per sekon. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat khususnya untuk saya dan umumnya untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.